Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah Pemikiran Ekonomi akan membahas topik mengenai privatisasi BUMN. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang topik ini, ada baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Sylvia Lutfia Ginastri, dengan NIM 19502071111031 dan rekan-rekan saya. Mas Ariel Fazla Mahendra dari kelas Sejarah Perekonomian Indonesia, kelas AA. Nama saya Yuni Alpera dengan nomor NIM 19502010111004. Kenalkan, nama saya Rifki Amali Anissa dengan NIM 19502011111003. Saya sebagai salah satu anggota dari kelompok 3 akan membahas terkait latar belakang adanya swastanisasi di negara Indonesia. Baik, pertama kita harus tahu dulu apa sih swastanisasi itu sendiri. Jadi swastanisasi itu dalam artian yang luas merupakan cara untuk mengubah hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta. Adapun secara dalam artian yang lebih sempit, swastanisasi merupakan denasionalisasi suatu industri yang mengubahnya dari kepemilikan pemerintah menjadi kepemilikan swasta. Jadi swastanisasi itu sendiri merupakan pengalihan aset yang sebelumnya dikuasai oleh negara menjadi milik swasta. Yang pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja serta nilai perusahaan, dapat memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilik saham oleh masyarakat. Maka selanjutnya kita akan bahas terkait keberadaan swastanisasi di Indonesia itu sendiri. Yang pertama, yaitu menurut Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan bahwa pelaku utama dari sistem ekonomi di Indonesia merupakan ada sektor pemerintah, koperasi, masyarakat atau individu, serta sektor swasta. Di mana sektor swasta ini meliputi sektor swasta luar negeri, swasta dalam negeri. Sektor swasta dalam negeri meliputi perusahaan swasta murni dan perusahaan badan usaha milik pemerintah yang meliputi badan usaha milik daerah atau BUMD serta BUMN, badan usaha milik negara. Selanjutnya yaitu pada pasal 33 ayat 4 Undang-Undang tahun 1945 tersirat bahwa landasan perekonomian nasional adalah demokrasi ekonomi. Artinya bahwa produksi dikerjakan dari semua, oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Karena kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan pada menurut Undang-Undang 4 Pasal 33 1945. Dari kerangka pasal ini tersirat bahwa inti dari poinnya perekonomian Indonesia itu adalah kesejahteraan masyarakat, sehingga pengelolaan pasal 2 ayat 1 butir D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terkait BUMN, di mana BUMN ini merupakan salah satu pelaku utama perekonomian nasional yang bertujuan untuk mendukung keuangan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana salah satu campur tangan yang dilakukan pemerintah dalam menggerakkan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mendorong pengelolaan badan usaha milik pemerintah, terutama BUMN itu sendiri. Melalui kepemilikan mayoritas di dalam BUMN, pemerintah juga merupakan pelaku utama di dalam ekonomi Indonesia. Selanjutnya yaitu mengapa sih swastanisasi ini dilakukan kepada BUMN itu sendiri. Yang pertama, alasannya ialah BUMN ini sering mendapati sorotan kritis dari masyarakat, di mana BUMN di sini dipandang sebagai badan usaha yang tidak efisien karena boros dalam pemanfaatan sumber daya, syarat dengan korupsi, serta memiliki profitabilitas yang rendah. Kritik ini juga cukup beralaskan jika kita lihat dari perkembangan kinerja BUMN itu sendiri dari waktu ke waktu yang memang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun terdapat juga
kinerja baik dari BUMN gitu. Alasan yang kedua ialah kinerja BUMN ini relatif tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena kinerja yang relatif rendah ini akan membuat BUMN semakin tertinggal serta sulit bersaing dengan perusahaan swasta sejenis. Terlebih apabila keberadaan BUMN ini ditempatkan dalam tata perekonomian dunia yang semakin mengglobal dan seakan-akan tanpa batas gitu, di mana BUMN ini tidak hanya bersaing ya tadi dengan perusahaan-perusahaan transnasional saja, namun dengan perusahaan dari berbagai negara yang maju. Dan yang terakhir, kecenderungan demokratis dalam aktivitas ekonomi domestik yang juga lebih menguntungkan bagi pemerintah untuk menanggalkan sebagian usahanya untuk diserahkan kepada swasta. Tidak ada yang namanya proteksi lagi, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi itu. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Jadi ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya. BUMN merupakan bentuk usaha milik negara di mana sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki negara atau pemerintah. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu melaksanakan fungsi pengelolaan perusahaan secara maksimal, sehingga menyebabkan seluruh perusahaan yang dikuasai pemerintah tidak mampu memberikan keuntungan finansial. Studi yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan fenomena atau fakta-fakta tersebut, antara lain, kebanyakan BUMN menyedot anggaran pemerintah yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk pelayanan sosial. Kebanyakan BUMN mengambil kredit untuk investasi yang tidak tepat. Kebanyakan BUMN lebih polutif daripada industri swasta. Dan yang terakhir, kebanyakan perbaikan BUMN menghasilkan manfaat dalam mengurangi defisit fiskal. Tindakan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah dan penciptaan nilai dari sumber daya yang dimiliki negara melalui BUMN ternyata tidak berjalan dengan lancar dan mengalami berbagai kendala. Kendala yang sering dialami adalah yang pertama, adanya perubahan tantangan perekonomian dunia yang semakin mengarah pada globalisasi pasar. Dan yang kedua, munculnya berbagai inovasi teknologi untuk produksi barang yang semakin efisien dan kompetitif. Pola bisnis yang diterapkan pemerintah di BUMN terbukti tidak mampu menghadapi persaingan yang semakin kompleks dalam dunia bisnis. Pola bisnis yang diterapkan masih bersifat konvensional sehingga menimbulkan kerugian terus-menerus. Masuk ke topik selanjutnya, yaitu kebijakan tentang privatisasi. Kebijakan privatisasi sebenarnya dikeluarkan oleh pemerintah sendiri untuk mengalihkan sebagian atau keseluruhan aset yang dimiliki negara kepada pihak swasta. Pada tanggal 5 September 2005, pemerintah menetapkan kembali kebijakan privatisasi BUMN melalui penetapan PP nomor 33 tahun 2005 tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan atau Persero. Kebijakan ini merupakan kebijakan turunan untuk melaksanakan pasal 83 UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan perlunya menetapkan PP tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan atau Persero BUMN. Berdasarkan PP nomor 33 tahun 2005 tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan atau Persero, dalam penjelasannya dinyatakan bahwa privatisasi dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang menyejajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional. Pengurusan dan pengawasan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sedangkan peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga efisiensi dan pelayanan optimal bisa tercapai. Restrukturisasi perusahaan meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen, dan keuangan.
Sedangkan privatisasi dilakukan bukan semata-mata bermakna sebagai penjualan perusahaan, melainkan sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen, penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif. Pemberdayaan BUMN diharapkan mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik, serta pengembangan pasar modal domestik. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, di dalam pasal 78 hanya membolehkan 3 cara dalam privatisasi, yaitu pertama, penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal, kedua, penjualan saham langsung kepada investor, dan yang ketiga, penjualan saham kepada manajemen dan atau karyawan yang bersangkutan. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, PP ini juga menetapkan kriteria presero apa saja yang dapat atau tidak dapat diprivatisasi. Selain itu, diatur pula cara dan prosedurnya. Pada ketentuan umum PP ini disebutkan perusahaan perseroan atau persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia dan bertujuan mencari keuntungan. Privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Di Indonesia, pemerintah dapat melakukan privatisasi setelah DPR RI memberikan persetujuan atas RAPBN yang di dalamnya terdapat target penerimaan negara dari hasil privatisasi. Rencana privatisasi dituangkan dalam program tahunan privatisasi yang pelaksanaannya dikonsultasikan kepada DPR RI. Privatisasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan prinsip harga terbaik dengan memperhatikan kondisi pasar baik domestik maupun internasional. Dari sekian pembahasan yang disampaikan di sini dapat diambil kesimpulan bahwa privatisasi adalah kebijakan yang multi-phased atau memiliki banyak sisi. Secara ideologis, privatisasi ini bermakna meminimalisir peran negara. Secara manajemen, bermakna meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha dan meningkatkan nilai perusahaan. Secara anggaran, privatisasi dapat diartikan sebagai pengisi kas negara yang sedang defisit. Nah, salah satu tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan privatisasi adalah memberikan kontribusi finansial kepada negara dan badan usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dan membuka akses ke pasar internasional, serta alih teknologi transfer best practice kepada badan usaha. Nah, privatisasi yang ideal adalah privatisasi yang mampu meningkatkan kinerja dari BUMN itu sendiri. Nah, kebijakan privatisasi di Indonesia sendiri dilaksanakan berdasarkan pemikiran yang menjajarkan peran strategis BUMN dengan kemajuan ekonomi nasional. Mengurus dan pengawasnya harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Sedangkan peningkatan produktivitas dan efisiensi melalui langkah-langkah restrukturisasi. Nah, pada dasarnya sumbangan terbesar dari BUMN sesungguhnya adalah berasal dari pajak, lalu dividen, baru kemudian diikuti oleh hasil privatisasi. Nah, dengan demikian, apabila kita mengharapkan kontribusi yang lebih besar dari BUMN bagi perekonomian nasional, maka langkah logis yang harus dilakukan adalah menyehatkan BUMN itu sendiri, sehingga dapat memberi kontribusi berupa pajak dan dividen dalam jumlah yang lebih besar lagi.
Beberapa rekomendasi yang dapat kami sampaikan adalah: 1. Dalam menjalankan tugasnya, manajemen BUMN dituntut untuk lebih transparan serta mampu menerapkan prinsip good corporate governance. Nah, manajemen BUMN ini harus sadar bahwa setelah privatisasi, pengawasan bukan hanya pada pihak pemerintah, tapi juga investor yang menanamkan modalnya ke BUMN tersebut. Yang kedua adalah privatisasi harus dikembangkan sebagai strategi bisnis dan bukan sebagai strategi anggaran untuk menambal defisit anggaran. Oleh karena itu, pemerintah hendaknya menerapkan peraturan yang benar-benar kondusif sehingga kebijakan privatisasi yang dilakukan dapat memperbaiki perekonomian nasional dalam skala makro dan dalam skala mikro dapat meningkatkan kinerja dari BUMN.